Mungkin kedepannya masih kurang 2 kandang. Kemungkinan nanti ada adiknya rocker sama jantannya adiknya rocker sama betinanya adiknya rocker. Ada Raja Nusel Junior. Itu kemungkinan nanti 2 burung itu nggak tahu yang mana nanti bakal saya silang sama masukkan ya betina. Oke. Halo, selamat sore teman-teman YouTube. Ketemu lagi dengan saya, Mr. G Kebumen BF Kebumen. Dan masih bersama saya juga setia, Mas Aditya dari As to As BF Pekalongan. Silakan disapa dulu teman-teman YouTube-nya, Mas Aditya. Selamat sore teman-teman YouTube. Ketemu lagi dengan saya, Adit As to As BF Pekalongan. Ini selalu diwarisi channelnya Mr. G ini, sampai saya nggak enak ini. Sudah tak ajarin bikin channel sendiri, jadi harus diawali juga. Sudah saya ajarin, ya mungkin sudah bertahap ya Mas Adit ya. Ini dalam proses ya. Dalam proses, jadi enak nanti apa namanya kedepannya kan Mas Adit juga punya channel sendiri, saya punya channel sendiri. Nah, seperti itu. Nah, yang kali ini saya mau membicarakan masalah breedingnya ini. Ini lebih menarik di breedingnya, karena memang sejak awal saya berusaha meracuni Mas Adit ini untuk beternak, betul ya Mas ya? Iya. Untuk beternak. Nah, Mas Adit bedol kandang sudah mulai kapan Mas? 6 bulan kurang lebih. 6 bulan kurang lebih. Dari bedol kandang pertama, kedua, ketiga, keempat, betul ya? Iya. Yang bedol kandang 4 itu tenggat berapa lama? Aduh, enggak kehitung itu. Enggak, tenggat sebulan kah atau tenggat 2 bulan kah? Sebulan 2 bulan kurang Sebulan lebih. 2 bulan kurang lebih. Jadi sekarang ini posisinya ada dari 8 kandang yang ada di Mas Adit As to As BF Pekalongan, itu yang bedol kandang ada 4. Ada 4. Secara produktif ya, bagaimana? Jalan semua. Jadi yang mungkin yang terakhir juga pembiayaannya dari jual trotol ya Mas Adit ya? Iya. Jadi yang 4 ini sudah produktif semua sampai saat ini. Ya trouble tetap ada ya, ada beberapa yang cuaca nggak bagus, mati ada, cuman nggak banyak karena memang dari awal kita mengadop dari saya. Jadi pola makannya, pola indukannya, panennya, ngeloloh trotolnya, perlakuannya semua memang kita sharing dari tempat kita. Jadi diharapkan juga tinggal jalan seperti itu. Nah, dari 4 kandang ini sesuai ekspektasi Mas Adit? Melebihi ekspektasi saya. Melebihi ekspektasi lagi. Jadi apa namanya? Memang kalau kita bedol kandang, saya juga maunya fair ke konsumen. Jadi Mas Adit juga beberapa kali ke tempat saya ya Mas Adit ya. Berapa kali? Ngitungnya susah. Jadi memang sudah berkali-kali. Nah, berkali-kali ini juga tak kasih gambaran memang di tempat kita ada CCTV. Jadi saya jual bedol kandang pasti saya bisa menunjukkan bahwa indukan itu produksi. Dan sampai di tempat Mas Adit juga puji Tuhan tidak banyak trouble, langsung jalan ya Mas Adit ya, langsung jalan produksi. Nah, itu yang 4 itu saya tidak membahas yang 4 ini karena yang 4 ini kita sudah jalan. Jadi saya kali ini mau membahas kalau sekolah ini Mas Adit naik tingkat. Nah, naik tingkatnya seperti apa? Jadi kemarin mau bedol kandang lagi, cuman setelah sharing akhirnya saya kepingin Mas Adit ini naik tingkat bisa menjodohkan. Jadi tidak ambil bedol kandang, tapi dengan jantan yang ada yang sudah prestasi, contoh kata Garuda Junior,
itu nanti dimasukkan kandang ternak. Dan kemarin 2 minggu yang lalu saya kirim betina anaknya Rojo Dusel. Saya kirim ke sana 2 minggu yang lalu, sekarang ini sudah masuk kandang ternak ya. Sudah, 2 hari kemarin baru tak lepas. Kemarin dilepas aman ya. Aman. Semoga aman. Jadi saya mulai sharing atau memberikan sharingan ke Mas Adit ke tahap selanjutnya. Kalau bedol kandang mungkin secara finansial memang besar, tapi secara dalam tanda kutip expert atau pandai di breedingnya nanti nggak pandai-pandai. Nah, saya juga punya kewajiban supaya tak ajak pandai gitu, seperti itu Mas Adit. Ternyata ide saya masuk. Jadi ide saya masuk, kemarin ambil betina 1 dijodohkan dengan Garuda Junior. Jadi semoga cepat jadi ATM ya Mas Adit ya, cepat jadi ATM. Jadi sudah terisi 6, karena yang kelima ini yang ambil trotol ke saya dan nitip sampai pastol. Terus sama pas ambil yang pertama sama betina. Jadi dijodohkan sudah jadi tadi di kandang 5. Kandang 5, kandang ke-6-nya Garuda Junior. Nah, terus 2-3 hari yang lalu lagi Mas Adit untuk nutup kandang yang 8 ambil betina saya 2 lagi. 1 anak Terminator, 1 adiknya Rocker. Jadi sampai 8 kandang besok tinggal nunggu jantan mana yang mau dijadikan ATM. Betul ya Mas Adit ya. Jadi di 8 kandang ini sudah penuh semua. Nah, dipenuh semua nanti diharapkan dari 8 kandang penuh, nanti trotolnya disimpan, betinanya, dananya disimpan, masih punya angan-angan untuk yang bikin sebelah belakang, bikin kandang ternak lagi. Nah, ini saya kepengen ngobrol Mas Adit gini, kenapa apa kok terus jadi yang awal-awal menggebu-gebu ke saya mintanya prestasi terus untuk lomba, sekarang ini kebalik, nanyanya minta betina yang istimewa untuk breeding. Apa ini berdasarkan perjalanannya Mas Adit ternak terus lomba sampai sekarang ini yang menyebabkan itu apa? Ya kalau yang prestasi-prestasi sih buat pengenalan ya Om, buat pengenalan ini loh, bahwa kayak pastol aja di kita sudah jalan lapangan, dan ini indukan yang saya ambil bukan terah yang bisa dikatakan kurang, bukan, ini terahnya kan kualitas semua. Jadi kalau saya hanya ngomong ini saya ngambil breedingnya Mr. G, kalau saya nggak main nanti paling mana contohnya yang dilombakan mana gitu ya toh. Sekarang ini contoh yang dilombakan sudah ada, sudah banyak ya, ada 4-5 ekor, akhirnya ada 1 yang Garuda Juniornya sudah masuk kandang ternak. Jadi untuk secara dalam tanda kutip secara marketingnya sudah pas ya, bedol kandang dan di lomba ditunjukkan saya bedol kandang Mr. G ini loh hasil anak-anaknya. Nah seperti itu. Apalagi ya secara finansial ya mungkin Om ya, kalau kita main lomba terus kan uang yang keluar banyak. lomba. Ini soalnya Mas Adit orang bank ini, jadi ngitungnya lebih teliti daripada saya. Memang ya kalau lomba memang kosnya tinggi ya, kosnya tinggi, biarpun juara tetap kosnya tinggi ya, tetap kosnya tinggi ya. Terus kalau juara-juara kan nggak mungkin uang juara kita minta ya, paling nggak kan kasih yang rawat ya. Untuk yang rawat sama joginya ya, sama yang lomba ya. Nah terus kok ke depan fokusnya kemana nih akhirnya? Fokusnya ke breeding aja. Tetap breeding.
Berarti yang lomba buat sambilan. Satu ini ya, satu visi misi ya. Kita ke breeding saja. Ya benar, lombanya untuk sambilan saja, untuk mengisi waktu luang ya. Karena Mas Adit ini masih muda, pensiunnya masih lama masalahnya. Kalau breeding untuk pensiun belum. Masih berapa lama ya pensiunnya Mas Adit ya? Masih 20 tahun aja. Wah, 20 tahun. Tapi nanti selama 20 tahun di breedingnya sudah mapan. Begitu pensiun kan, siapa takut pensiun gitu ya Mas. Nah, kemarin ada kendala apa? Waktu penjodohan itu ada kendala nggak? Yang pertama, kalau pertama mungkin nggak kendala karena dari trotol ya. Enggak, karena dari trotol kan lebih nggak galak. Iya. Cuman ya agak karena baru ya kemarin itu. Cuman ya sempat ya ngejar itu kayak aduh dibantai apa enggak kayak gitu. Cuman begitu nggak langsung saya lepas itu, jadi saya lepas setengah hari terus saya masuk kandang lagi, kandang kotak lagi. Besoknya saya itu lepas lagi, masuk kandang lagi, kok aman. Akhirnya hari ketiga full saya lepas. Pola makan seperti yang kita sharingkan. Nah, satu yang sama. Berarti ini karena betinanya mahal dan terutama betinanya ini, jadi agak ada sedikit ketakutan. Memang saya ngomong mesti ditungguin paling enggak ya jangan anak buah lah, ditungguin sendiri supaya apa? Supaya bosnya juga pandai. Jadi kalau bosnya juga pandai ini enak Mas. Nanti kalau amit-amit anak buahnya dalam tanda kutip agak miring-miring gitu, yang pinter bosnya. Kalau yang pinter bosnya mau bagaimanapun ya nanti kalau ada yang baru lagi ya bosnya yang ngajarin. Kalau yang pinter anak buahnya nanti repot. Nah, seperti itu. Jadi kemarin Mas Adit sudah mulai bisa dalam tanda kutip jodohin. Ya mungkin dia lebih sabar juga. Jadi setengah hari aman, dikurung lagi ya Mas Adit ya. Terus besoknya setengah hari aman, dikurung lagi. Yang ketiga kali sampai sekarang ini sudah berapa hari? Itu udah netes. Yang Garuda Junior? Oh, bukan yang Garuda Junior? Yang Garuda Junior berarti baru saya lepas kemarin. 2 hari ini? Ya, 2 hari ini. Aman. Jadi apa? Sudah naik kelas nih ya. Semoga ini berhasil dan yang nanti ambil betina yang 2 ini untuk ngisi full 8 kandang. Apa namanya, saya nggak tahu jantan yang mana nanti. Ya feelingnya Mas Adit saja. Kayak tadi Mas Adit ngomong mau wah ini sama-sama siap lah. Kalau biasanya Mas Adit sudah bisa ngerawat, karena ini yang lomba juga yang ngerawat nih Mas Adit dulu nih. Dan Adit dulu ada sedikit perawatnya sudah mulai benar, baru dilimpahkan ke perawat sama joki, betul ya Mas Adit ya. Jadi nanti kan secara feeling wah ini aja yang diternak gitu. Jadi akhirnya konsumen juga akan tahu, betul ya Mas Adit ya, akan tahu kalau ini pernah dilombakan, ini loh bapaknya itu seperti ini, ada bukti otentiknya. Bener ya, ada bukti otentiknya, ini tampil bapaknya seperti ini, betinanya terahnya ini. Nah, karena Mas Adit ini franchise ke saya, jadi semua jantan dan semua betina dari saya. Kalau konsumen datang wajib tanya, pasti ada sertifikatnya. Nah, jadi lebih enak, betul ya Mas Adit ya. Jadi saya juga mengajarkan atau sharing ke Mas Adit seperti itu. Jadi kita harus terbuka ke konsumen. Ini anaknya mana? Ini jantannya, ini betinanya. Ini buktinya sertifikatnya dari Mr. G. Nah, ini buktinya pernah juara di sini. Nah, seperti itu. Jadi konsumen lebih enak. Sama di tempat saya pun sama. Kalau konsumen datang kita tunjukin. Termasuk saya kunjungin di kandang breeding saya. Kalau nanti masalah belajar, masalah rezeki, kayak Mas Adit nih, beberapa konsumen juga tak lempar ke Mas Adit ya. Nah, jadi saya pun juga, saya berprinsip rezeki itu yang di atas yang atur. Jadi kayak kemarin ada teman dari daerah Pekalongan juga tanya ke saya, minta nomor teleponnya Mas Adit, mau lihat indukannya sama tol-tolnya. Langsung tak kasih, tak screenshot di WhatsApp, tak kirim ke Mas Adit, silahkan di follow up. Jadi kita juga akan membantu secara marketing juga. Jadi apa namanya, supaya franchise kita itu juga dapat order. Dan sampai saat ini
sesuai anjuran saya bermain, kita kan fokus bermain di prestasi, mengenyam keuntungan enggak? Dengan kondisi sekarang ini kondisinya kan penjualan nih, maaf nih, penjualan teman-teman yang saya di APBN itu banyak info ya di Jawa Tengah, Jawa Timur, di tempat saya juga ini yang biasa antara 1/4, 1,5 sekarang turun 1 sampai 1/4, terus stoknya banyak. Kita juga, saya juga lihatnya penjualan di tempat kita, ring APBN yang diserap oleh teman-teman yang main di kelas itu agak menurun. Tapi di kelas prestasi ya puji Tuhan saya masih ada. Turun pasti tapi masih ada. Di tempat Mas Adit gimana? Kalau tiap bulannya masih tetap ada. Berarti minimal sekitar 2 saya masih jual. 2 jual. Biasanya berapa? Pernah sampai 5 pernah. Pernah sampai 5. Ini muridnya istimewa ini. Ini timingnya tepat. Karena timingnya tepat ya, punya burung yang dilombakan, punya breeding, ada contoh sampel lapangannya, jadi lebih cepat konsumen, lebih cepat lebih srek gitu ya Mas Adit ya. Jadi sudah srek main di prestasi aja jalurnya ya. Nah, jadi gitu teman-teman YouTube. Jadi di Aso Asbe ini memang sesuai dengan kita juga. Saya juga fokus di breeding yang prestasi. Jadi yang saya kepingin sarankan ke Mas Adit trotolannya disimpan, yang betina disimpan, yang jantan dijual, secara finansial dikumpulin, dan saya selalu ingatkan supaya upgrade. Jadi kalau upgrade itu kita nggak ketinggalan seri. Kalau mobil ibarat Innova itu kita sudah reborn, bukan yang sebelum reborn apa nih? Kapsul. Reborn bukan. Kapsul barong ya, iya, model barong ya sebelumnya. Nah kita sudah ke yang seri lebih baru itu Mas Adit. Jadi itu teman-teman YouTube, istilahnya di sore hari ini yang kepengen kita sampaikan ke teman-teman YouTube bahwa salah satu franchise saya juga merasakan positifnya. Jadi sampai saat ini pun kita masih sharing-sharing. Dan memang saya cukup terbuka ya Mas Adit ya. Jadi apapun ya kita sharingkan supaya franchise saya yang sudah memang invest dana cukup besar mendapatkan benefit juga. Mendapat benefit nggak sih Mas? Iya. Sudah jual berapa total sampai sekarang? 6 bulan ternak ini sudah jual berapa total? Yang kelihatan ya Om, kalau memang ada yang kelihatan? Ada kelihatan di luar kota nih susah. Pokoknya dititipkan di kita ada 5 berarti. Yang dititipin di sekolah 5. Jadi tempat Mas Adit juga ada sekolahnya, masternya juga cukup bagus. Terus yang jual berapa? Yang sudah kirim luar kota berapa? Antara 7. Jadi sekitar 12 sudah laku. Stoknya yang ready berapa? Stok trotolnya berapa sekarang ini? Jantan, kita ngomong jantan aja. Sekitar 5 kalau nggak salah. 5. Nah, jadi secara penjualan juga kita main prestasi cukup bagus ya Mas Adit ya. Nah itu saya teman-teman juga yang kepingin hasil breeding dari terah-terah Mr. G, nggak usah jauh-jauh ke Kebumen, main ke Pekalongan aja di Asto SBF Kebumen. Nanti boleh japri ke saya di nomor telepon yang nanti ada, nanti saya kasih info ke Mas Adit. Oke Mas Adit, apalagi yang mau disampaikan ini? Cukup sih Om, sepertinya sudah. Paling nanti itu mungkin kan saya ada bakal buka channel YouTube, mungkin saya bakal ngupas Garuda Junior untuk yang ya unggahan pertama. Soalnya saya juga udah pernah, kalau nggak salah di Facebook sudah pernah bakal pialanya Garuda Junior itu bakal saya dipamerkan. Itu, ya, oh ya nggak apa-apa, harus itu. Iya. Nanti mungkin saya ya 2 minggu lagi kayaknya siap gitu. Siap, nanti boleh saya bantu promo juga. Berarti franchise dengan saya, kesan pesannya seperti apa nih kesan-kesannya ini Mas Adit? Kesan pesannya ya ini yang jelas saya dari mulai yang nggak tahu
ya tahu burung sih, cuman nggak yang sampai ke lomba ya. Dulu saya itu hanya pelihara cuman cucak rowo. Lihat murai terus dari awal ya dari kandang yang kayu ya pertama ya, sampai saya kenal lomba, sampai saya kenal breeding ya. Saya merasa terbantu dan merasa ya puas lah, comfort ya. Oke. Jadi dari nol, benar-benar dari nol, nggak tahu kanan kiri dan nggak tahu apa-apalah, lomba aja nggak tahu dulu. Sampai sekarang lomba ya bisa dikatakan ya juara, cuman nggak sering. Nanti kalau keseringan takut dikira main juri nanti. Lalu lombanya masih polosan ini. Oke, itu dulu. Mungkin Mas Adit bisa pamitan dengan teman-teman YouTube. Selamat sore teman-teman YouTube semua. Ini berarti channel yang sebelumnya sudah mengunggah burung-burung prestasi di tempatnya Kandang Astu ASBF. Ini barusan mengulas tentang kandang breeding di kita. Mungkin kedepannya masih kurang 2 kandang. Kemungkinan nanti ada adiknya Rocker sama jantannya adiknya Rocker sama betinanya adiknya Rocker. Ada Raja Nusel Junior. Itu kemungkinan nanti 2 burung itu nggak tahu yang mana, nanti bakal saya silang sama masukkan ya betina. Oke, Mas Adit. Saya pamit dulu. Mungkin Om Gunawan yang pamitan, saya pamitnya ngikut Om Gunawan. Oke teman-teman YouTube, ini sekilas ngobrol kita masalah breeding yang naik kelasnya belajar menjodohkan. Semoga berhasil Mas. Jadi saya pamit dulu teman-teman YouTube. Masih bersama saya Mr. G Kebumen Kebumen. Saya pamit dulu. Salam konservasi, berkah dalam.